Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan maupun di lautan dikarenakan perbuatan tangan manusia, agar kami rasakan kepada sebahagian mereka akibat dari perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah SWT. Salawat buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pengajian kita pada kesempatan ini, bencana alam, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah zuhur rahimakumullah. Di ayat sebelumnya dijelaskan oleh Allah menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Manusia selalu ingin keluar dari garis ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan manusia, Allah beri dia rezeki, Allah beri dia kehidupan, Allah turunkan aturan untuknya. Selalu dia mencari celah yang lain untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan dia untuk melaksanakan ibadah salat, banyak sekali pertanyaannya. Bagaimana dengan waktunya? Bagaimana dengan rakaatnya? Kenapa waktu zuhur itu 4? Kenapa tidak 2? Kenapa waktu subuh itu 2? Kenapa tidak 4? Dan seterusnya. Pertanyaannya terus bergulir. Apa tujuannya? Ingin melepaskan diri dari ketentuan itu. Kemudian bahwa manusia tidak jarang menjadikan sesuatu sama dengan Allah, yang dibesarkannya, yang disembahnya, yang dianggapnya sesuatu yang penting. Apa artinya itu? Mereka mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Jamaah yang saya hormati, orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sangat mudah dia melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pelanggaran terhadap hak. Contoh, seseorang punya tanah satu kapling, umpamanya ukuran 500 meter bujur sangkar. Dia ingin lebih. Tetangganya belum mengapa-apakan tanahnya, lantas dia digesernya 1 jengkal per 1 jengkal,
bulan berikutnya 1 jengkal, pada akhirnya sekian meter dia peroleh dari tanah orang. Lalu kemudian dia mengklaim bahwa itu tanah. Itu yang paling nyata di perkebunan. Nah, di perkebunan perjanjian dengan masyarakat bahwa luas perkebunan itu sekian ratus hektar yang tertulis. Lalu kemudian oleh petugas-petugas di sana menggeser, mengolah. Nah, bila mana masyarakat mempersoalkannya, maka diadulah masyarakat ini dengan pihak keamanan. Entah dia BRIMOB, polisi dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Ialah di perkebunan. Dengan sangat leluasanya pengusaha itu untuk membuat seperti itu. Yang diberikan 100 hektar, tapi kemudian kenyataan bisa 150 hektar atau 200 hektar. Itu mafia perkebunan. Itu di perkebunan. Ada yang kecil-kecil seperti yang saya katakan tadi. Dia punya tanah 500, dia ingin lebih, lantas digesernya batas tanahnya sedikit demi sedikit, lama-lama lebar tanahnya. Saya kira ini warisan Belanda yang diwariskan ke dia. Dan tidak sedikit orang-orang kita ini suka seperti itu. Kalau ada tanah yang kosong digarapnya, lalu kemudian menjadi miliknya. Padahal orang sudah punya surat-surat dan dulunya sudah mengolah tanah itu. Jamaah yang saya hormati, lalu kemudian orang-orang tidak mempercayai atau tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala hukuman yang diancamkan kepada mereka. Di antaranya adalah ini yang merusak alam, yang merusak ekosistem. Dibabatnya hutan. Jangankan hutan lepas, hutan lindung pun dibabatnya. Tentu yang membabat yang tahu dengan hutan, bukan orang lain yang tahu dengan hutan. Bukan orang lain, mereka tahu dengan hutan. Tapi kalau hutan lindung itu ia dibabat sekitar 1 kilo ke dalam. Orang kan tidak tahu itu. Jemaah yang saya hormati, itu banjir yang di daerah pesisir selatan. Itu berondolan kayu seukuran 2 atau 3 meter yang hanyut. Siapa pelakunya itu? Tentu orang-orang tahu dengan hutan. Jemaah yang berbahagia, kata Allah di sana, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ketahuilah bahwa Allah memberikan hukuman itu untuk merasakan kepada umat, kepada manusia, bukan hanya orang yang melakukannya, yang tidak melakukannya pun ikut serta, karena dia juga bertanggung jawab. Agar mereka sadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar artinya tidak lagi merusak hutan, tidak lagi merusak lingkungan, tidak lagi merusak air dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan memberi akibat yang besar, bukan hanya kepada dirinya, tapi seluruh umat. Bukan hanya mereka yang jahat, tapi mereka orang baik-baik pun akan kena akibatnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.